Alhamdulillah di malam ini kita bersyukur kepada Allah, kita bersama-sama berkumpul di Musholla Hafayu untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Raudhatul Anwar fi Sirati Nabiyil Mukhtar. Sebuah kitab yang sangat dibutuhkan oleh pecinta sirah nabawiyah, mereka yang ingin menyelami sejarah kehidupan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebuah kehidupan yang sempurna, kehidupan yang luar biasa, yang patut dijadikan sebagai motivasi Indonesia kalau kita di Indonesia ya, untuk menciptakan sebuah kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan walaupun berada di dalam kekurangan secara materi. Nah, itulah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka negeri ini, negeri yang besar ini, Indonesia, adalah sebuah negeri yang sesungguhnya butuh dengan pencerahan-pencerahan berkaitan dengan masalah kehidupan Nabi alaihissalam, supaya mereka bisa mencontoh dan menjadi bahagia sebagaimana Nabi berbahagia di dalam kekurangan materi yang beliau miliki. Alhamdulillah. Ala kulli hal, kita sebagai kaum muslimin sangat berbangga memiliki nabi seperti Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena beliau adalah manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi. Tidak ada manusia terbaik kecuali beliau. Ya, kalau ada hal-hal yang baik, pasti Nabi telah melakukan yang terbaik, yang lebih baik daripada yang lainnya. Ibadah beliau adalah ibadah terbaik. Ya, bukan ibadah itu dilihat dari banyaknya. Mungkin boleh jadi ada sahabat yang ingin melakukan ibadah lebih banyak dari Nabi. Seperti kisah 3 orang yang datang kepada Nabi, ya, kepada istri-istri Nabi, lalu bertanya tentang ibadah Nabi. Lalu mereka mengatakan, saya mau sholat semalam suntuk, saya mau puasa setiap hari, saya tidak akan menikah dengan wanita. Nah, ini mungkin kalau mereka lakukan betul, maka ibadahnya lebih banyak dari Nabi. Dari sisi itu ya. Tetapi Nabi bilang bahwa itu bukan sunnahnya Nabi. Sunnah Nabi itu adalah sholat dan ada tidurnya juga. Puasa kadang-kadang, tidak puasa kadang-kadang. Kemudian menikah. Itu sunnahnya Nabi alaihissalam. Jadi yang terbaik itu bukan dilihat dari sisi apa? Dari sisi banyaknya, tetapi dari sisi sesuainya dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah terbaik adalah ibadah yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sekali lagi bukan karena banyaknya tetapi karena kesesuaian ibadah tersebut dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Kaum muslimin dan muslimah, barakallahu fikum, teman-teman sekalian, para pecinta sirah nabawiyah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Dari sebelumnya kita membahas tentang bagaimana sulitnya orang-orang Quraisy untuk memutuskan sebuah keputusan di dalam menghalangi dakwah Nabi, di dalam menuduh Nabi, di dalam menyempitkan jalan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Rapat yang begitu susah ya untuk diputuskan. Subhanallah. Nah, setelah mereka gagal untuk menentukan keputusan apa yang harus mereka lakukan, kecuali ya mereka harus ya sedikit berdusta ya. Nah, kemudian sudah terjadi apa yang mereka lakukan, strategi mereka lakukan. Masih ingat strateginya apa? Apa strateginya orang-orang Quraisy ketika datang jamaah haji? Hah? Ya, mengatakan Nabi dukun atau apa lagi? Tukang sihir ya. Nah, yang bisa memisahkan antara suami dengan istri, memisahkan keluarga ya dengan anggota keluarga yang lain. Taib. Itu strategi mereka. Jadi semua orang dibisiki, diceritai, setiap yang datang pasti diceritakan. Jangan dekat sama Muhammad, jangan ini Muhammad, jangan itu Muhammad. Apa yang terjadi? Kita sudah sebutkan sebelumnya. Apa yang terjadi setelah seperti itu? Orang jadi penasaran. Itu yang saya katakan dengan promosi gratis. Nah itu. Jadi kadang Allah Subhanahu wa taala menolong kita, menolong dakwah kita itu dengan promosi gratis seperti itu. Sisa kita bagaimana bersabar dan melihat bahwa yang Allah berikan itu yang terbaik. Itu aja ya. Jangan cepat baper ya, jangan cepat marah, jangan cepat melakukan tindakan kekerasan atau apa istilahnya premanisme misalnya, jangan. Tapi lihatlah itu sebagai sebuah
sebuah kebaikan. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Boleh jadi engkau menyangka sesuatu itu buruk, ternyata itu kebaikan untuk kalian. Barakallahu fikum. Dalam dakwah di hari ini juga seperti itu. Maka selalulah lihat yang terbaik. Selalu berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Taib, sekarang kita lanjut lagi. Apalagi yang akan dilakukan oleh orang Quraisy setelah itu? Taib, kita dengarkan bacaan teman kita. Tafadhal. Man yaqra? Siapa baca? Entah. Tafadhal. Barakallahu fik. Bismillah. Assalamualaikum. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala subul syatta limuwajihati ad-da'wati. Walamma intahal hajj wa'adat Quraisyun ila buyutihim watma'annu ka'annahum ra'au ay yu'aliju hadhihi al-mushkilah allati nasha'at li ajli qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati ila Allah wahda fafakkaru wastasharu summa ikhtaru subulan syatta limuwajihati hadhil limuwajahati hadhi limuwajahati hadhi da'wati wal qada'i 'alaiha. Taib, yakfi. Subulun syatta limuwajahati dakwah atau subulun syatta limuwajahati dakwah. Jadi strategi atau yang bermacam-macam untuk menghadapi dakwah. Jadi strateginya orang-orang Quraisy. Subulun itu artinya jalan. Ya, kita artikan dengan strategi. Ya, jalan untuk menghadapi dakwah Nabi kita istilahkan dengan apa? Strategi. Jadi strategi yang berbagai macam dilakukan oleh orang Quraisy untuk menghadapi dakwahnya Nabi. Berarti dakwah Nabi walaupun kecil itu sebuah kekuatan besar. Ini yang dilihat oleh orang Quraisy. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ya, kekuatan tidak terletak pada banyaknya pengikut. Kekuatan tidak terletak pada banyaknya pengikut. Tapi kekuatan terletak ketika seorang pengikut yang kita sebutkan sebelumnya punya loyalitas dan hafal kalian ya. Semua begitu. Ingin punya kekuatan, punya loyalitas dan totalitas. Mau bisnis lancar, loyalitas dan totalitas. Semua begitu. Ya, bahasa ringkasnya fokus. Itu bahasa ringkasnya, fokus. Jadi pengikutnya Nabi saat itu punya loyal dan totalitas. Apa yang menunjukkan totalitas? Tidak peduli rugi secara dunia. Itu namanya totalitas. Nggak peduli rugi secara dunia. Kalau antum itu yang antum lakukan dalam dakwah kan akan cepat besar. Tapi kan kita selalu mikir kalau masalah dunia rugi. Aduh mau begini rugi. Rugi jangan, nggak usah. Bisnis lebih penting diperhatikan daripada dakwah. Seperti itu. Jadi pengikutnya Nabi banyak atau sedikit? Pada saat itu sedikit. Tetapi orang Quraisy yang banyak berupaya, berpikir ya dengan segala yang mereka mampu untuk kerahkan, mereka kerahkan dalam rangka menghadapi dakwahnya Nabi yang pengikutnya cuma sedikit. Pahami baik-baik, ini dakwah. Jika antum betul-betul loyal dan total kepada sunnah, maka sunnah itu akan jadi kuat. Sunnah akan jadi apa? Kuat. Artinya betul-betul kalian membela sunnah dengan benar. Akan jadi kuat. Dan itu nampak. Ketika ahlu sunnah benar-benar berpegang dengan sunnah, walaupun kalau dihitung dibandingkan dengan jumlah orang yang banyak, mereka sangat sedikit. Tetapi ditakuti. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Betapa banyak kelompok yang sedikit kata Allah itu mengalahkan kelompok yang besar. Sekarang bukan masalah yang ikut sunnah sedikit, bukan. Antum betul-betul fokus dalam sunnah itu, dalam dakwah itu. Nah, ketika dakwah itu digeluti, difokusi, dijalankan, dimasuki pos-pos yang bisa dimasuki untuk dakwah, lihat bagaimana kekuatan dakwah. Kekuatan dakwah bukan cuma di masjid, di luar masjid pun dakwah itu kuat. Sampai sekarang alhamdulillah, taklim, kajian ada di warkop, ya,
ada di jalan, ada di pasar, ada di sini, ada di situ. Dakwah tersebar di mana-mana. Apa yang terjadi? Kekuatan besar. Padahal jumlahnya cuma sedikit. Siapa yang di warkop? Yang di masjid. Wih, kamu lagi gitu. Pas di pasar, kamu lagi. Sampai bosan dia ketemu ya. Itu terus. Tapi jadi kelihatan sangat kuat. Karena apa? Tadi. Fokus dia. Taib. Nah, kita sebutkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Tapi ini faedah besar ya. Ternyata sedikitnya orang tidak menunjukkan bahwa kelompok itu lemah. Apalagi kalau salah, enggak. Sedikitnya orang tidak menunjukkan kelompok itu salah. Ya kan? Lain tuti aktsara man fil ardi yudillukan sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia kata Allah, kamu akan disesatkan dari jalan Allah. Berarti kebanyakan manusia kalau kita ikuti kita akan disesatkan dari jalan Allah. Dan Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang mau bersyukur. Yang benar yang bersyukur atau yang tidak bersyukur? Yang bersyukur. Tapi Allah bilang apa? Qalil, sedikit. Berarti yang sedikit yang benar atau yang banyak yang benar? Sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang mau bersyukur. Berarti yang bersyukur sedikit dan dia benar. Banyak yang tidak bersyukur dan dia salah. Yang tidak bersyukur salah. Jelas ya? Ya, jadi kebenaran dakwah kita tergantung bagaimana kita mengikuti dakwah dengan benar. Baik. Sekarang, walam mantahal hajju, ketika musim haji telah selesai. Wa adat Quraisyun ila buyutihim. Orang-orang Quraisy pun kembali ke rumah masing-masing. Watma'annu, dan mereka merasa tenang. Ka'annahum ra'au ayyu aliju hadhil mushkilah. Ya, dan mereka merasa tenang seakan-akan mereka melihat ya jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Itu tadi. Memprovokasi orang. Itu jalan keluarnya. Dan itu dipakai oleh orang-orang yang gak senang sunnah. Apa yang dia pakai? Memprovokasi orang. Saya bicara di zaman dulu ya. Jangan dibawa-bawa kemana-mana ini. Memprovokasi orang. Itu. Untuk menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad. Jadi mereka dapat ide. Apa idenya? Provokasi orang. Provokasi orang supaya gak suka. Apakah Nabi salah? Tidak. Tapi diprovokasi supaya Nabi kelihatan keliru jalannya. Sampai kemarin kita sebutkan ya tentang rapatnya mereka ya. Sangat rumit sekali. Baik. Allati nasya'at li ajli qiyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid-da'wa ila Allah wahdah. Di mana masalah tersebut muncul disebabkan oleh apa yang dilakukan Nabi berdakwah mengajak manusia kepada Allah saja. Jadi Nabi mengajak kepada Allah bagi orang-orang Quraisy pada saat itu yang masih musyrik itu sebuah masalah. Kenapa sebuah masalah? Karena mereka nggak suka dengan tauhid. Jadi kalau orang memang dasarnya nggak senang dengan tauhid, sukanya mendoakan Allah, sukanya kalau berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah, sukanya tawakal kepada Allah, tawakal juga kepada selain Allah. Ketika ada orang yang mendakwahkan, mengajak dia untuk beribadah hanya kepada Allah, maka yang muncul ada ketidaksenangan. Karena menyelisihi kebiasaan mereka selama ini. Kebiasaan siapa? Orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan orang Quraisy? Mendoakan Allah. Datang Nabi, mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah. Mereka nggak mau. Padahal itu adalah kebenaran. Tapi mereka nggak mau. Jadi mereka anggap ini sebagai apa? Muskilah. Apa muskilah? Masalah. Sebuah problem. Ya, big problem dia. Problem besar ini. Problem besar ini. Al-mushkilatul kabirah. Ya. Nah, ini problem besar. Jadi Nabi mengajak kepada Allah dianggap sebagai apa? Problem. Padahal dia adalah apa? Solusi. Dia solusi, tapi dianggap oleh orang sebagai problem. Sama dakwah sunnah. Sunnah itu problem atau solusi? Solusi, tapi dianggap sebagai problem. Gitu kan? Dakwah kepada tauhid, solusi atau problem?
Hah? Solusi, bukan problem. Dia solusi. Mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu. Taib. Fakkaru wastasyaru. Maka mereka pun mulai berfikir. Masalah ini. Mulai berfikir. Wastasyaru. Dan mereka pun mulai bermusyawarah. Untuk apa ini? Kebaikan atau kejelekan? Untuk kejelekan. Untuk kejelekan aja orang musyawarah, Pak. Maka kita untuk kebaikan harusnya musyawarah juga gitu. Ya. Taib. Jadi mereka bermusyawarah, mereka berfikir. Tsummakhtaru subulan syatta. Kemudian mereka memilih strategi-strategi yang banyak, bermacam-macam, limuwajahati hadhihi da'wati. Untuk menghadapi dakwahnya Rasul ini. Wal qadha'i 'alaiha, dan menyelesaikan semuanya. Jadi dari dulu sampai sekarang namanya dakwah kebenaran pasti ada yang ingin menghancurkannya, pasti ada yang tidak suka, pasti ada yang ingin menggulingkannya. Karena apa? Mengganggu mereka. Mengganggu mereka. Untuk Islam, tapi mengganggu ya sudah dihilangkan, gitu. Untuk Allah, Nabi berdakwah untuk siapa? Nabi dakwah untuk siapa? Untuk Nabi? Bukan, untuk siapa? Untuk Allah. Ngajak kepada Allah. Dan ini diketahui oleh orang Quraisy. Makanya ketika mereka diajak, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Istakbaru, maka mereka menyombongkan diri, enggak mau dia. Kalau mereka disuruh ucapkan la ilaha illallah, berarti apa itu? Mereka disuruh mentauhidkan Allah. Berarti mereka itu diajak untuk mentauhidkan Allah, untuk Allah, bukan untuk Muhammad, bukan, tapi untuk Allah. Tetapi apa yang dilakukan Rasulullah, walaupun itu untuk Allah, mengganggu siapa? Mengganggu stabilitas dan kepentingan orang-orang Quraisy. Maka bisa saja sebuah dakwah yang benar ketika mengganggu kepentingan orang lain, maka orang lain yang terganggu kepentingannya ini akan tidak setuju dan berusaha menghalang-halangi dakwah. Bukan karena dakwah itu ingin menghancurkan Islam atau ingin bukan untuk Allah, tetapi karena dakwah itu mengganggu, dalam tanda kutip, kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sekarang sudah tahu masalah ya? Itu masalahnya. Itu masalah dulu. Itu masalah dulu. Ya, bisa nggak terjadi di masa sekarang? Bisa. Ya, tapi tidak di Indonesia. Di sana jauh. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Terjadi nggak begitu? Terjadi, cuma di sana jauh ya. Seperti itu terjadi. Barakallahu fikum. Ya, jadi bukan masalah dakwahnya salah, bukan. Tapi masalah mengganggu apa? Kepentingan pribadi dan kelompok. Kalau ada yang begitu di sini, bertobat memang. Kenapa? Karena dakwah itu ngajak kepada Allah, bukan ngajak kepada kelompok. Ketika kita punya kelompok kita loyal kepada kita, lalu ternyata dia mengikuti Allah, mengikuti jalannya Rasul, ya, maka itu nggak ada masalah. Jangan nanti dia keluar dari kelompok saya. Kan dakwah itu bukan mengajak kepada kelompok, dakwah itu adalah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dilakukan Nabi, enggak ada yang lain. Nah, ini sini mereka berfikir, bermusyawarah, memilih jalan untuk menghadapi dakwahnya Nabi, menuntaskan semuanya. Maka di sini disebutkan nadzkuruha fi ma yali bi ijazin. Maka di sini kami akan menyebutkan strategi-strategi mereka ya, berikut ini secara ringkas. Secara ringkas. Baik. Yang pertama, ini strategi pertama, saya sudah lumayan panjang penjelasannya di sini. Baik, silakan. Apa yang pertama? Bismillah, summa qala al-musannif awalan muwasalatu sakhriyatu wal Sukhriyah. Sukhriyatu wal istihza. Ya. Kenapa sukhriyatu sebagai apa? Sukhriyatu. Sebagai apa? Sukhriyati. Tadi itu sebagai apa? Kalau dibaca kasroh, Ustaz. Ya. Kalau dibaca kasroh.
Enggak dibaca dhammah tadi sebagai apa? Afwan, salah. Salah, oh salah. Enggak apa, kalau benar enggak apa-apa. Nahwu itu bebas, ya. Yang penting bisa kasih tahu alasannya gitu. Taib, tafadhal, berarti salah. Sebagai apa dia sukhriyah? Sukhriyah sebagai mudhafun ilaih, Ustaz. Mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Muwasalah. Muwasalah. Taib, lanjut. Wal iktsaru minha. Wal istihza belum? Wal istihza'u Istihza atau istihza'i? wal istihza'i Hah? wa iktsari minha. Wal iktsari atau iktsaru? Wa iktsari, Ustaz. Muwasalatul iktsari atau iktsaru minha? Ya nggak apa-apa, Oh, ya. atau Bisa dua-duanya. Tergantung nanti gimana mengartikannya. Taib. Jadi yang pertama strategi yang digunakan adalah muwasalatus sukhriyah. Terus menerus melakukan apa? Pelecehan, penghinaan. Itu sukhriyah, ngejek, menghina, melecehkan. Wal istihza, apa? Mengolok-olok. Ya, wal iktsaru minha, dan juga apa itu? Memperbanyak melakukannya. Jadi iktsaru atofnya kepada muwasalah. Wal iktsaru minha. Memperbanyak melakukannya. Bisa juga iktsari, jadi terus-menerus melakukan perbanyakan. Tapi ya bisa juga ya. Jadi terus-menerus memperbanyak untuk melakukan apa tadi? Pelecehan dan olok-olok, penghinaan kepada Nabi. Jadi Nabi juga dihina. Jadi namanya dihina itu biasa. Ya. Baik. Jadi namanya dihina itu dari dulu sampai sekarang. Namanya dakwah pasti seperti itu. Dihina, diejek. Gak ada masalah yang begituan. Baik ya, kita dakwah aja terus. Nabi juga seperti itu, mengalami yang seperti itu. Nah, kemudian lanjut, bagaimana penjelasannya? Tafadhal. Wal qasdu min dzalik takhdhiru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal muslimina. Ya. Wal qasdu min dzalik takhdhilu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Tujuan mereka terus-menerus untuk melecehkan dan mengolok-olok Nabi dan kaum muslimin serta memperbanyak hal tersebut, tujuannya adalah takhdhil, untuk merendahkan Rasulullah dan kaum muslimin. Jadi Rasulullah bagus dakwanya, orangnya bagus, dakwanya bagus, orangnya lemah lembut, kaum muslimin juga seperti itu, tapi tetap saja direndahkan, tetap saja dihinakan. Baik, kemudian apa lagi? Wa tuhinu qawahum al-ma'nawiyah. Tauhin atau tuhin? Tuhin. Hah? Tauhin. Tauhin, kalau tauhin sebagai masdar ya. Ya, tauhin, tauhinu, qawahimil ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Taib, artinya melemahkan mental. Ya, mental. Qawahim ma'nawiyah artinya melemahkan mental. Jadi melemahkan mental. Jadi dihina, diejek untuk melemahkan mental. Ada tim yang bagus. Tim yang bagus. Tapi gimana caranya agar tim ini nggak bagus? Dihina, diejek oleh supporter. Nah, akhirnya nggak bagus timnya. Padahal timnya bagus. Nah, gimana supaya timnya tetap bagus walaupun ada ejekan-ejekan, ada provokasi dari supporter? Kok cerita supporter ini? Ini saya gambarkan supaya gampang ya. Nah, bagaimana caranya? Mentalnya harus kuat. Dan ternyata para sahabat mentalnya kuat. Apa yang menguatkan mental para sahabat? Ayo, iya. Apa yang diajarkan Nabi sehingga mentalnya kuat? Ayo, tauhid. Kalau mau kuat mentalnya, ajarkan tauhid. Tidak gampang terprovokasi kalau orang belajar tauhid. Kalau antum masih cepat terprovokasi, perbaiki tauhid. Itu yang diajarkan Nabi di Mekah, tauhid. Sehingga mental mereka kuat. Kenapa? Dalam tauhid diajarkan untuk apa? Dalam tauhid diajarkan apa? Yang pertama diajarkan dalam tauhid, keikhlasan. Betul ya? Yang pertama diajar dalam tauhid adalah keikhlasan. Keikhlasan ini yang membuat kaum muslimin dan tentunya Rasulullah itu tidak mempan.
Jadi ejekan-ejekan mereka, perendahan mereka mental. Akhirnya mereka melakukan apa? Kekerasan. Apakah para sahabat melawan ketika diejek, dihina? Enggak. Akhirnya karena mereka jengkel, mereka melakukan kekerasan. Jadi diejek kaum muslimin, dihina Rasulullah, direndahkan secara mental. Direndahkan secara mental. Taib, dilanjut lagi. ثم قال المصنف رحمه الله فكانوا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رجل مسحور شاعر مجنون كاهن يأتيه الشيطان ساحر كذاب مفتر متقول Mutakawwilun. Mutakawwil itu berdusta ya, mutakawwil. Muftarun mutaqawwilun wa ghairu dhalik minat tuhammi wasyataimi wa kanu idza ra'awhu yaji'u wa yadhhabu yanzuruna ilayhi nadharal ghadabi nadharal ghadabi wan naqmati. Nadhar itu sebagai apa? Ayo, nadhar sebagai apa? Mudhaf, Ustaz. Mudhaf? Sebagai apa? Sebelumnya ada yang zuru, berarti ada nadhar di situ. Nadhar sebagai apa? Maf'ul bisa. Maf'ul? Bi. Maf'ul bi? Bukan. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak, asanta. Maf'ul mutlak ya. Jarang ditanyakan ya maf'ul mutlak. Tapi sudah sampai situ dulu. Yang lainnya yang belum tahu istilah-istilah tadi sengaja saya sampaikan supaya antum belajar apa? Bahasa Arab. Mau enggak belajar bahasa Arab? Ya, buktikan saja sendiri ya. Ya, antum harus belajar bahasa Arab. Ya, harus belajar bahasa Arab. Baik, bersungguh-sungguh insyaallah. Dimudahkan ya. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Maka siapa yang menjadikan peringatan? Memudahkan di situ maknanya memudahkan lafadznya dan memudahkan maknanya. Dan Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Maka bahasa Arab itu mudah. Ya, baik. Kita lanjut ya. Jadi apa yang mereka lakukan untuk melemahkan mental kaum muslimin, untuk melecehkan Rasulullah, untuk menghina, merendahkan Rasulullah dan para sahabatnya, fakanu yattahimuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahu rajulun mashur. Mereka menuduh Rasulullah bahwa beliau adalah seorang laki-laki yang mashur. Mashur itu apa? Disihir. Nabi dianggap orang disihir. Makanya Nabi itu dianggap nggak sadar. Itu bicaranya nggak sadar karena orang disihir, kena sihir dia. Nabi dituduh tukang sihir, tapi Nabi juga dianggap disihir. Mana yang benar? Ya biasalah namanya. Orang benci, kadang tuduhan-tuduhannya itu nggak pas. Kadang bertolak belakang. Tetapi mereka nggak peduli, nggak masuk logika karena bertolak belakang. Ini Nabi tukang sihir atau disihir? Nah gitu. Ya tukang sihir yang disihir gitu. Ya, taib. Kemudian syairun majnun. Tukang syair dan orang gila. Tuduh lagi orang gila. Sudah disihir, orang gila lagi. Ya. Kahinun dan dukun. Ya'tihi syaiton. Yang didatangi oleh syaiton. Dukun yang didatangi oleh syaiton. Jadi dulu itu sebenarnya dukun juga bukan profesi yang bukan profesi yang membanggakan dulu ya, biasa-biasa gitu. Dulu, kita cerita dulu ya. Seperti itu. Jadi dulu Nabi dituduh dukun. Apakah Nabi dituduh dukun itu untuk mengangkat derajat Nabi atau untuk merendahkan derajat Nabi? Untuk merendahkan derajat Nabi. Jadi orang Quraisy menganggap dukun itu rendahan. Orang Quraisy. Karena dia menuduh Nabi dengan kahin dukun. Tapi ingat, dukun dalam bahasa Arab maknanya apa? Maknanya apa dukun dalam bahasa Arab? Orang yang mengaku tahu perkara yang belum terjadi. Jadi Rasulullah cerita apa? Hari kiamat, ya kan? Tentang sisa kubur. Sudah terjadi belum? Belum. Nabi cerita itu, ya udah dituduh dukun gitu. Dan itu untuk mengangkat Nabi atau merendahkan Nabi? Merendahkan Nabi. Dukun yang didatangi oleh syaitan.
Nggak tahu, mereka tahu dari mana ini ya. Tapi tahu mereka. Sahirun kadzab, tukang sihir yang pendusta. Tadi dikatakan kena sihir, sekarang dikatakan tukang sihir. Ya, itu kalau orang bingung menuduh, itu sudah tuduhan kemana-mana. Nggak berhasil dengan tuduhan ini, tuduhan ini lagi. Nggak berhasil lagi dengan tuduhan ini. Mereka nggak peduli bahwa tuduhan-tuduhan mereka ada terjadi kontradiktif, ada terjadi hal yang bertolak belakang. Ya, seperti itu. Sahirun kadzab. Muftarrun mutakawwilun. Orang yang suka bohong dan berdusta, mengada-adakan perkataan. Mutakawwil itu mengada-adakan perkataan. Wa ghairu dzalika minat tuhami wasyata'im. Dan yang lain sebagainya dari tuduhan-tuduhan dan celaan-celaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita sebutkan tadi bukan cuma itu, masih ada tuduhan-tuduhan lain. Jangan pikir Nabi nggak dituduh ya, jangan pikir Nabi nggak dituduh. Nabi juga dituduh. Makanya kalau kita dituduh, bayangkan, oh Nabi juga dituduh dulu. Dan Nabi anggap itu biasa. Maka kita anggap itu biasa, namanya tuduhan. Tidak usah ditanggapi. Kalau kita nggak seperti itu, ya nggak usah ditanggapi. Saya nggak seperti itu kok gitu. Oh kamu tuh begini, gini, gini. Dakwah kamu begini dan begitu. Ternyata kita lihat dakwah kita nggak begitu. Ya udah nggak usah ditanggapi. Berarti bukan kita yang dimaksud. Itu kan? Jadi tenang. Nabi Masya Allah dituduh ini, dituduh itu. Tenang Nabi itu dakwah. Dan dakwah itu harus sabar memang. Dakwah itu harus sabar. As-sabru alal adza fihi, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bersabar terhadap gangguan yang menimpa seorang ketika dakwah. Itu dakwah. Kalau siap dakwah ya harus sabar. Ya. Siap untuk ikut sunnah yang harus sabar. Taib. Kemudian apa firman Allah? Lanjut lagi. Kama qala ta'ala. Belum selesai ya. Wa kanu idza ra'au yaji'u wa yadhhab. Dan ketika mereka melihat Nabi Muhammad SAW datang atau pergi, yang duruna ilahi nadrul ghadab. Ya. Wan nukmah. Maka mereka memandang Nabi dengan pandangan kemarahan dan kejengkelan. Pernah nggak kita dilihat orang jengkel orangnya? Marah. Padahal kita nggak apa-apain. Dilihat-lihat. Kita dilihat-lihat. Jengkel lihat kita. Baru lihat celana di atas mata kaki, jengkel. Baru lihat songkok, jengkel. Pernah nggak gitu? Pernah? Insya Allah, kasihan kalian ya. Itu memang kalau orang nggak suka dakwah ya biasa. Jengkel itu biasa, namanya nggak suka. Jadi bagaimana caranya supaya dia nggak jengkel? Itu yang kita pikirkan. Jangan dilawan, jangan dilawan. Namanya belum tahu. Dulu orang belum tahu, Nabi nggak lawan, biarkan aja dia jengkel apa. Yang penting kan kita nggak diapa-apain. Dia cuma jengkel, nggak seneng. Dia nggak seneng dengan gaya kita. Dianggap gayanya jumut, terlalu kuno. Ya biasalah seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Senyum. Jadi kejelekan dibalas dengan kebaikan. Senyum, sapa, kasih hadiah. Insya Allah. Apa hadiahnya? Kunci mobil. Masya Allah. Mobilnya nggak ada, kuncinya saja. Ala kulihal, itulah dakwah. Namanya orang nggak tahu. Jadi Nabi setiap dilihat pergi, datang, maka mereka memandang Nabi dengan pandangan marah dan jengkel. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kondisi Nabi Muhammad SAW. Baik, ayo kita lihat bagaimana firman Allah. Kama qala Allah Ta'ala wa iyyakadu alladhina kafaru liyuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Baik. Apa mereka bilang? Allah Subhanahu wa taala berfirman kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa iyyakadu alladhina kafaru liyuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Jadi sesungguhnya ya hampir-hampir orang-orang kafir itu menggelincirkan engkau wahai Muhammad. Hampir saja orang kafir itu menggelincirkan engkau. Bi absarihim dengan pandangan-pandangan mereka. Lamma sami'u dzikra, ketika mereka mendengarkan dzikra, peringatan dari Allah. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran, wa yaquluna innahu lamajnun, maka mereka mengatakan sesungguhnya Muhammad yang baca itu gila. Jadi ini disebutkan hampir-hampir Nabi digelincirkan oleh mereka. Nabi sabar orangnya. Nabi aja hampir tergelincir dengan pandangan-pandangan mereka. Kasih contoh antum. Antum jalan-jalan di keramaian. Dengan gayanya antum. Tahu lah gimana gayanya antum.
Ya. Orang-orang situ nggak ada gaya kayak gitu. Jalanan tuh. Terus antum dipandang sinis oleh orang. Dan semua orang yang ada di keramaian itu memandang sinis ke kita. Gimana perasaan? Enak nggak? Akhirnya ada yang kuat, ada yang lemah. Seorang wanita yang menggunakan hijab, kayak cadar, jalan di sebuah tempat. Tempat itu tempat yang orang nggak suka orang lihat cadar, pakai cadar. Bagaimana sebagian orang di medsos menghina-hina orang yang pakai cadar, diejek, dihina. Ya, kalau orang Jawa bilang karepmu dewe, terserah kamu. Ya, terserah. Kalian itu syariatnya Allah yang kalian hina. Ya kan? Nah, seorang wanita pakai cadar, pakai hijab, jalan di sebuah tempat, dipandangi orang dengan pandangan sinis, jengkel, nggak suka. Kira-kira gimana perasaan wanita itu? Betah nggak di situ? Nggak betah. Bahkan mungkin boleh jadi di antara mereka langsung mikir, aduh kalau gitu lepas cadar aja lah. Betul atau betul ini? Sampai ada mikir kayak gitu. Karena apa? Tekanan. Nah itu tadi. Makanya Allah sebutkan apa di sini? Hah? Iya, tergelincir. Wa iyyakadul ladzina kafaru liyuzlikunak. Jadi hampir-hampir orang-orang kafir itu Muhammad menggelincirkan kamu gitu. Dengan apa? Bi absarihim, dengan mata-mata mereka, pandangan-pandangan mereka. Jadi kan pandangan itu kadang menggelincirkan kita. Pandangan sinis, pandangan tidak suka. Mungkin kalian nggak terlalu rasakan. Tapi di awal-awal dakwah ini, di tahun-tahun 90-an, itu ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, teman-teman kita yang sudah pertama-tama kenal dakwah merasakan itu. Sekarang kalau orang pakai cadar misalnya, di mana-mana, alhamdulillah. Kalau di kota kita, alhamdulillah di mana-mana. Di mall ada, di keramaian ada, di tempat-tempat acara ada, alhamdulillah. Akhirnya orang biasa, bahkan di kantor ada. Tapi dulu di awal-awal orang nggak kenal, subhanallah, luar biasa sekali pandang orang. Datang lagi teroris, nggak enak itu. Sudah pandangan nggak enak, bisik-bisiknya juga, lebih nggak enak lagi tuh, masya Allah. Dan anehnya dia bisik-bisik, tapi kita dengar, karena bisik-bisiknya pakai mic. Lagi jadi host ya, tiba-tiba bisik-bisik, yuk kedengaran, antum bisik-bisik pakai mic. Itu datang lagi teroris, terdengar. Ala kulihal nggak enak. Nah itu yang dirasakan Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan pikir apa yang kita rasakan hari ini tidak dirasakan Nabi, sama. Kita nggak usah jauh-jauh, antum di keluarga belum paham dakwah, antum sudah paham dakwah, antum baru pergi ke masjid sudah pandang orang luar biasa. Keluarga nggak ada pergi ke masjid, tiba-tiba antum pakai songkok, pakai baju misalnya, pakai sarung, pergi ke masjid. Pandangan sinis, masya Allah. Apalagi di beberapa tempat yang masjidnya itu nanti maghrib, isya baru terisi. Subuh sedikit, zuhur nggak ada, asar nggak ada. Antum tiba-tiba pas asar antum pergi ke masjid antum yang adzan, luar biasa pandangan orang lihatnya aneh. Makanya Nabi bilang apa? Innal Islama bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Islam ini datang dalam keadaan asing dan suatu saat nanti akan kembali asing. Nggak dikenal orang. Makanya memang kalau enggak, itu tadi yang kita katakan, kalau tidak loyal dan tidak total, mungkin kita sudah tergelincir. Makanya loyal dan total kepada sunnah itu sangat dibutuhkan. Kerahkan semua yang antum bisa, karena itu semua akan menjadi kebahagiaan kita insya Allah di akhirat nanti. Amin ya, insya Allah. Itulah kebahagiaan kita, ketika kita menunjukkan totalitas kita kepada sunnah, menunjukkan loyalitas kita kepada sunnah, maka itu kebahagiaan luar biasa. Gak usah pedulikan omongan orang yang tidak paham. Jadi hampir saja. Nah, apa yang mereka lakukan? Lamma sami'u dzikra wa yaqulun innahu lamajnun. Ketika mereka mendengarkan peringatan, ketika mereka mendengarkan Quran, mereka mengatakan sesungguhnya dia itu orang gila. Jadi Rasulullah dituduh orang gila. Mengangkat Nabi atau merendahkan Nabi? Merendahkan Nabi. Orang gila itu ya orang gila. Ya, tapi anehnya sekarang orang gila jadi wali itu loh. Orang waras di mana? Ya kan? Baik. Ala kulihal Nabi dituduh orang gila. Ya. Nah, kemudian wa kanu idza ra'auhu,
Dan ketika mereka melihat Nabi, ya, yatahakamuna bihi, maka mereka pun mengejek Nabi. Kalau melihat Nabi, Nabi diejek. Wa yaqulun, mereka mengatakan, ahadzalladzi yadhkuru alihatakum, inikah orang yang menyebut-nyebut Tuhan-Tuhan kalian? Nah, maksudnya ini mi orangnya yang selalu singgung-singgung Tuhan kalian. Ini mi orangnya. Coba, padahal dulu Nabi diangkat tinggi-tinggi, digelari Al-Amin, disanjung. Semua orang ingin punya anak seperti Rasulullah. Coba. Jadi apa? Jadi sebuah ikon Nabi itu di kalangan orang-orang Quraisy, ikon tersendiri yang dicontoh, yang dijadikan sebagai apa? Sebagai sesuatu yang hebat di kalangan orang Quraisy, yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah beliau mendakwahkan tauhid, apa mereka bilang? Ahadzalladzi yadhkuru alihatakum, inikah orangnya yang nyebut-nyebut, mengejek-ejek, menghina-hina Tuhan kalian? Nah, coba, Nabi subhanallah, ya luar biasa sekali. Makanya bersyukur kita punya Nabi seperti Rasulullah Muhammad. Kita selalu berselawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Selalu doakan beliau, ya. Selalu doakan beliau dan bersyukurlah kepada Allah. Mintalah syafaat kepada Allah supaya Nabi memberikan syafaat kepada kita. Ya, semoga insya Allah. Nabi luar biasa kebaikannya untuk kita. Coba kalau Nabi nggak sabar, dakwah nggak sampai kepada kita. Kesabaran Nabi luar biasa. Jasa Nabi itu terlalu besar. Makanya kita mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada orang tua kita sendiri. Karena Nabi ibarat orang tua kita secara maknawi. Secara maknawi. Sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya Nabi meninggalkan sunnah untuk kita. Kita bisa nikmati. Dan sunnah itu lebih nikmat dari segalanya. Maka jangan tinggalkan sunnah. Ya, jangan korbankan sunnah untuk mendapatkan segalanya. Tapi korbankan segalanya untuk dapatkan sunnah. Karena sunnah itu nikmat yang sangat besar. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat karunia kepada orang beriman. Idba'atha, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka rasulan, seorang rasul. Dan sampai akhir ayat. Itu nikmat yang besar diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun kita enggak ketemu, kita berdoa paling tidak kita bisa mengunjungi masjid beliau, ya. Kita berdoa bisa mengunjungi Masjid Quba. Tempat beliau setiap hari Sabtu itu datang ke situ beribadah, sholat. Kita berdoa supaya bisa mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang beliau pernah datangi. Ya paling tidak kita melihat, oh ini Gua Hiroya, oh ini. Agar supaya semakin muncul rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, ya. Nah kemudian disebutkan di sini, wa idza ra'au du'afa as-sahabati qalu, dan ketika mereka orang-orang Quraisy melihat para sahabat yang lemah, orang miskin, ya, nggak punya apa-apa, nggak punya power, maka mereka bilang apa? Qad ja'akum mulukul ardi, telah datang kepada kalian raja-raja bumi. Jadi diejek mereka. Telah datang kepada kalian raja-raja bumi. Ya, artinya kalian diserang, kalian dikucilkan oleh raja-raja bumi. Ahaula iman qad ja'akum mulukul ardi. Jadi mereka diejek sebagai raja-raja bumi. Telah datang kepada kalian raja-raja bumi. Jadi wahai orang Quraisy, ini raja-raja bumi. Sok berkuasa gitu istilahnya. Sok berkuasa, sok hebat, sok ini. Ya biasa, itu bahasa-bahasa cemburu sebenarnya. Ya. Nah, apa disebutkan dalam Al-Qur'an? Ahaula imanallahu alaihim min bainina. Apakah orang-orang seperti ini yang Allah berikan karunia kepada mereka, ya, dibanding dengan kita? Kenapa bukan kita? Kenapa orang-orang begini lemah? Orang-orang miskin, orang-orang tidak punya, orang-orang pinggiran, orang-orang udik, ya, orang-orang badui. Kenapa orang-orang begini? Orang-orang miskin. Jadi ketika mereka melihat orang-orang miskin di kalangan para sahabat, ya, maka mereka menghina. Mereka dipanggil raja, tapi hinaan. Dan mereka mengatakan apa? Kok bisanya orang begini dapat karunia? Harusnya kami, gitu. Kenapa mereka? Jadi mereka dihina seperti itu. Kasihan orang-orang seperti itu dihina. Ya. Kemudian, wa kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina ajramu kanu, sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu, kanu minal ladzina amanu yadhakun, mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ditertawakan karena melaksanakan sunnah, itu biasa. Itu biasa.
Jangan terprovokasi, itu intinya. Jangan terprovokasi. Jaga dakwah, jaga nama baik dakwah. Kalau kalian terprovokasi, itulah tujuan utama. Kalau kalian terprovokasi, itulah tujuan utama. Supaya dakwah berhenti, supaya nggak ada lagi dakwah, supaya nggak ada lagi ikut sunnah, gitu intinya. Tapi kalau kita nggak terprovokasi, kita tenang, maka banyak orang yang suka. Bahkan kalangan mereka sendiri kan suka. Wah ini bagus ini, nggak terprovokasi, nggak mudah ini, nggak melawan. Subhanallah. Jadi innal ladzina ajramu, orang-orang yang berdosa itu, kanu minal ladzina amanu yadhakun. Mereka mentertawakan orang-orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika orang beriman itu lewat di depan mereka, mereka yataghamazun, saling mengerdipkan mata. Kasih kode-kode. Ya. Kasih kode-kode. Kalau sekarang pin ya. Nah, mereka dulu kodenya pakai mata. Taib. Itu yang mereka lakukan. Mengerdipkan mata mereka. Untuk apa menghina? Tuh lihat gitu. Cuma pakai mata saja. Itu bentuk apa ya? Hinaan kepada orang-orang beriman. Wa idzan qalabu ila ahlihim wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan ketika mereka kembali kepada keluarga-keluarga mereka, kepada kaum mereka, teman-teman mereka, maka mereka kembali dalam keadaan yang sangat bahagia, senang. Berhasil meremehkan, merendahkan orang-orang beriman. Saya tadi sudah rendahkan, saya sudah remehkan dia, saya sudah gini, senang mereka. Wa idza ra'auhum qalu, dan ketika mereka melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan innaha ula'i ladallun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tersesat. Tuduhan-tuduhan seperti itu biasa, orang sesat. Ikut sunnah, jangan ikuti sesat. Kenapa? Karena ikut sunnah. Kok bisa? Ikut sunnah sesat. Ya. Jangan sama dia. Itu teroris. Loh. Demonstrasi aja nggak pernah, kok tiba-tiba teroris gitu. Ya. Dia nggak memperbolehkan demonstrasi, kok tiba-tiba dituduh teroris. Dituduh radikal. Demonstrasi aja enggak, kok tiba-tiba radikal muncul misalnya. Maka tenang saja insya Allah. Terus berdakwah, tunjukkan kebaikan kepada orang. Nah ini semua disampaikan oleh penulisnya supaya kita mencontoh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Waqad aktsaru minas sukhriyati wal istihza. Dan sungguh mereka telah banyak melakukan penghinaan dan olok-olok kepada Nabi dan para sahabat. Minat ta'ni, bentuknya berupa ta'an, celaan, wat tadhik, ejekan, tertawa-tertawaan, hatta atharu dzalika fi nafsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu kemudian berpengaruh kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang sekali bernabi terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan. Menunjukkan apa? Dahsyatnya provokasi yang mereka lakukan. Dahsyat provokasinya. Ini cara-cara dulu. Seperti ini, memprovokasi orang. Diprovokasi orang, dihina, diejek. Karena mereka sudah nggak punya hujah, nggak punya dalil. Kalau ketemu nggak punya dalil. Terus kalau nggak punya dalil, apa yang dilakukan? Provokasi. Sudah nggak punya dalil, mengejek, menghina. Karena nggak ada dalil. Coba kalau misalnya di Facebook, di YouTube, Instagram, ya kan? Orang debat, dikasih dalil, nggak bisa bantah dengan dalil. Apa yang mereka lakukan? Ya, hujatan keluar. Isi kebun binatang keluar semua, isi dapur keluar semua. Isi dapur contohnya kencur, bau kencur, ya, belum banyak makan garam, ya, isi dapur semua itu. Ya, taib. Keluar semua. Ala kulli hal gitulah. Jawaban orang-orang yang sudah tidak punya dalil, nggak punya keterangan. Ya. Waqad aktsaru minas sukhriyah. Mereka telah memperbanyak itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yakulun." Sungguh kami, yaitu Allah, mengetahui bahwa engkau wahai Muhammad merasa sempit hati terhadap apa yang mereka katakan. Sudah. Luar biasa Nabi itu. Luar biasa sekali Nabi celahannya. Ya. Jangan kita melihat Nabi dari sisi bahagia-bahagianya saja. Nabi juga dapatkan kesulitan, kesusahan. Inna asyaddan nasi bala'an al-amya thumma al-amthal fal-amthal.
Kata Nabi, orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kecuali kemudian orang yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Baik. Kemudian disebutkan, "Tsumma tsabbatahu Allah Ta'ala." Kemudian Allah pun mengokohkan Nabi. Kalau bukan karena Allah, Nabi juga goyang. Tapi siapa yang menguatkan Nabi? Allah kuatkan keimanan Nabi. Allah kuatkan kekokohan Nabi. Allah kuatkan istiqomah Rasulullah. Makanya kita selalu minta diberikan kekuatan iman, kekuatan istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan aku di atas agama. Minta dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dikokohkan di dunia, kita juga minta dikokohkan ketika di alam kubur. Sebagaimana kata Nabi, ketika orang berkumpul di kuburan, Nabi mengatakan, fa innahul an yus'al. Sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya, yang mayit dalam kubur itu. Fas'alullaha at-tatsbit li akhikum. Maka mintakanlah kekokohan kepada Allah untuk saudaramu yang ada di dalam kubur ini. Kita butuh kekokohan dari Allah Subhanahu, kekuatan dari Allah, kekokohan dari Allah. Jadi Nabi dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana lahu ma yudhibu bihadad dayyik. Dan Allah menjelaskan kepada Nabi sesuatu yang bisa menghilangkan kesempitan hati. Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 98 sampai 99. Fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Wa kum minas sajidin. Dan jadilah engkau orang yang bersujud. Ya, di antara orang-orang yang bersujud. Jadi yang pertama, kalau kita menghadapkan kesempitan hati, pujilah Allah, bertasbih kepada Allah. Sucikan Allah. Satu. Yang kedua, perbanyak ibadah, perbanyak sholat. Allah berfirman apa dalam surah Al-Baqarah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Jadi Allah berfirman, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang banyak sujud, melakukan sujud. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin, dan teruslah beribadah sampai datang kematian. Jadi kalau ada masalah huru-hara ini dan itu, tingkatkan ibadah, itu solusinya. Jangan dihadapi. Karena kalau dihadapi juga gimana? Gak ada artinya, orang sudah kalap, gimana mau dihadapi? Ya udah biarkan aja. Kita terus ibadah kepada Allah sampai datang kematian. Itu yang kita lakukan. Ya, sebagaimana Nabi juga diperintahkan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad bayyana lahu qabla dzalika ma fihi at-tasliyah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada Nabi sebelumnya tentang apa yang di dalamnya ada bentuk membesarkan hati Nabi. Ketika Allah berfirman, "Inna kafainakal mustahziin." Sesungguhnya wahai Muhammad, kami menjagamu dari orang-orang yang menghina kamu. Jadi Allah akan menjaga orang-orang yang dihina dari kalangan kaum mukminin. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang menjadikan bersama dengan Allah Tuhan yang lain, sesembahan yang lain. Fasaufa ya'lamun, maka kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Wa akhbarahu, dan Allah juga mengabarkan anna fi'lahum, bahwa perbuatan mereka itu saufa yang qalibu, akan berbalik. Ya, balan alaihim, dan akan menjadi musibah atas mereka sendiri. Saya kasih logikanya gini. Kalau ada api yang panas, tidak ada yang dia bakar, maka api itu akan membakar dirinya sendiri. Ingat kisahnya neraka yang saling memakan, api saling memakan satu dengan yang lain, lalu minta supaya ada jeda, supaya dingin gitu, karena saling memakan satu dengan yang lain. Jadi api itu kalau nggak ada yang dia bakar, dia akan membakar dirinya sendiri. Nah, orang hasad, orang benci, dan seterusnya, kalau kita nggak layani, dia akan mati dengan dirinya sendiri. Jadi caranya nggak usah dilayani, gitu. Jelas ya? Jadi disebutkan bahwa apa yang mereka lakukan akan berbalik kepada mereka sendiri. Yang qalib akan berbalik, dan itu akan menjadi bencana untuk mereka. Bagaimana bentuk bencananya? Lah kalau kita nggak layani, orang lihat, wah itu tahu sabar ki, nggak dilayani ki, bagus ini. Akhirnya dibela kita.
Dibela kita. Siapa yang membela kita? Musuh-musuh kita yang dulu, itu yang membela kita. Akhirnya mereka bermusuhan sesama mereka sendiri. Kita tenang-tenang. Itulah kalau nggak dilayani. Akan membakar mereka sendiri. Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 10. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika. Dan sungguh telah dihina para rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Sama. Fahaqa billadzina sakhiru. Maka turun kepada orang-orang yang menghina tadi. Minhum. Di antara mereka. Makanu bihi yastahzi'un. Akibat dari apa yang mereka lakukan berupa penghinaan. Jadi penghinaan mereka menjadi azab bagi mereka sendiri. Sering terjadi kan begitu? Orang menghina dengan tujuan yang dihina tadi hilang pamornya. Tapi apa yang terjadi? Yang menghina yang hilang pamornya. Yang dihina naik pamornya. Pernah terjadi nggak seperti itu? Sering terjadi. Yang dihina naik pamornya. Yang menghina hilang pamornya. Apa tujuan orang menghina tadi? Dihina. Menjatuhkan pamor orang. Tetapi karena tidak dibalas, apa yang terjadi? Yang menghina tadi malah dicela oleh temannya sendiri. Kamu itu keterlaluan. Ini. Kalau kamu hina orang, orangnya saja. Jangan agama Allah kamu hina. Terjadi enggak? Jadi, antum pasangkan sendiri aja kejadian-kejadian itu ya. Seperti itu, barakallahu fikum. Kemudian, ya sudah. Selesai sudah satu strategi mereka. Jadi apa strategi mereka? Yang pertama, terus mengejek, mengolok-olok Nabi dan para sahabat. Apa yang dilakukan Nabi? Bagaimana strategi untuk membalas strategi ini? Ini adu strategi sebenarnya. Apa yang dilakukan Nabi? Sabar, membiarkan, tidak menggubris dan lain sebagainya. Dan terus berdakwah, jalan terus. Akhirnya apa yang terjadi? Semakin banyak orang-orang yang membela Nabi Muhammad SAW, padahal orang-orang itu dulu bersama dengan orang-orang yang menghina Nabi. Akhirnya karena mungkin keterlaluan menghinanya, keterlaluan cara mengejeknya, akhirnya berbalik arah mereka membela Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Paham insyaAllah ya? Nah, semoga Allah memberikan taufik. Begitulah strategi orang-orang Quraisy dan begitu juga strategi Nabi untuk membalas strategi mereka dan strategi Nabi berhasil. Barakallahu fikum. Semoga kita bisa mencontoh beliau. Ya. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini karena sudah masuk sholat Isya ya, sudah masuk azan ya. Semoga Allah memberikan taufik untuk semuanya, terus bersabar dan beribadah terus kepada Allah ya. Jangan putus asa, jangan cepat baper ya. Teruslah berjalan di atas dakwah sunnah ini karena kebahagiaan kita ada di atas ya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW sebagaimana kaumnya Nabi Nuh, keselamatan mereka ketika mereka naik di atas kapal, maka keselamatan kita umat Muhammad ketika kita naik bersama dengan sunnah, berjalan dengan sunnah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga Allah menguatkan antum semua, dijaga dimanapun antum berada, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan antum sebagai penyebab-penyebab kebaikan di tengah-tengah umat dan terhindar dari penyebab-penyebab kejelekan di tengah masyarakat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena kadang orang kalau terlalu semangat, niatnya baik, tapi imbas yang dia lakukan adalah keburukan untuk dakwah. Akhirnya dakwah tidak boleh lagi di situ. Akhirnya begini. Karena terlalu semangat. Semangat boleh, tapi kalau terlalu semangat ini membahayakan bukan cuma antum, tapi juga membahayakan dakwah. Maka lihatlah di mana kita duduk, ya. Lihatlah di mana kita menempat. Lihatlah bagaimana kondisi masyarakat. Maka kita berusaha untuk membawa diri baik-baik. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.